Sudah saya rekod, silakan bisa disiapkan Bu Nana. Nggih Bu Mary, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf, ini kan saya sedang di kantor, jadi mungkin ada suara-suara kegaduhan. Mohon maaf, nggih Bapak Ibu. Iya Bu Nana, nggak apa-apa. Iya Bu Nana. Bisa saya mulai nggih Bu, Bapak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu karena atas waktunya, meluangkan waktunya di sela-sela aktivitas mengajar hari ini, dan terima kasih sekali. Mohon maaf ya Bu mengganggu. Terima kasih bantuannya. Saya juga baru melakukan aksi nyata karena ada kendala kemarin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini Bapak Ibu dapat menyempatkan waktu untuk Google Meet pada aksi nyata saya hari ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini langsung saja saya akan mempresentasikan aksi nyata dari modul 1.4. Yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Sampun saya share screen sudah bisa nggih Bu di layar? Sudah. Ya Ibu, kelihatan. Sudah kelihatan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mencapai. Belum berubah, Bu Nana. Bagaimana Bu? Slide-nya belum berubah. Oh belum. Sebentar Bu. Kalau ini sudah berubah Pak Bu? Sudah. Oke, berarti tidak usah pakai seperti ini aja, enggak saya slideshow Bu. Saya lanjutkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini peran guru tidaklah hanya memaksa anak harus mengikuti apa maunya Bapak Ibu guru, namun justru seorang guru itu sebagai penuntun dari anak-anak tersebut untuk mencapai keselamatannya dan menuntun segala kodrat atau
potensinya masing-masing sehingga mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian dilanjutkan yaitu filosofi petani. Di sini seorang pendidik diibaratkan sebagai sama dengan filosofinya petani, di mana pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya yaitu budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Penanaman budaya positif sangat penting dilakukan karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan budaya positif diperlukan disiplin positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri warga sekolah yang mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh karakter-karakter baik, sehingga karakter tersebut apabila dilakukan secara konsisten akan membentuk budaya positif. Selanjutnya, konsep utama dalam budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol manusia. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak ada keterpaksaan atau pemaksaan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pengertiannya di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa
perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya, apakah makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, latar belakang maupun agama. Menurut Dr. William Glasser, bahwa setiap perilaku memiliki tujuan dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Dalam pelajar Pancasila, di sini kan yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dari motivasi tersebut, kita bagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini terdiri dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kemudian yang kedua dari motivasi intrinsik tadi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dicontohkan, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik dicontohkan yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dicontohkan, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikannya dirinya. Sedangkan tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sedangkan pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah
sesuatu yang menyakitkan karena terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, jika hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Untuk hukuman itu merupakan sebuah paksaan, tapi kalau konsekuensi itu hanyalah stimulus dan tanggapan. Kemudian, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, namun konsekuensi justru mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, hukuman adalah konsep diri yang buruk, namun konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Selanjutnya, hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi itu anak menjadi belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, hukuman itu berupa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi untuk konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Di sini ada kolom tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Saya akan mencontohkan di sini tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dari kalimat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah hukuman. Sedangkan tindakan guru yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan sebuah hukuman dari guru. Yang ketiga, tindakan guru menyuruh murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan sebuah hukuman. Berikutnya, tindakan guru menyuruh murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu merupakan sebuah konsekuensi. Sedangkan tindakan guru menyuruh murid membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan contoh dari konsekuensi. Sedangkan berikutnya, tindakan guru menyuruh murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu contoh dari hukuman. Sedangkan tindakan guru menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu juga termasuk konsekuensi. Itu tadi contoh-contoh dari tindakan guru, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, konsep disiplin untuk dengan identitas gagal itu ada 2, yaitu hukuman, yang kedua penghargaan. Hukuman itu sangat menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut, terkesan memaksa, dan murid menyembunyikan sehingga murid menyembunyikan kesalahannya dan murid menjadi rendah diri. Kalau untuk penghargaan itu cirinya tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri, kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi terdiri dari penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan untuk restitusi, cirinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol,
dirinya memegang sebagai kontrol, dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, apa pengertian dari restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun bukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan yang terakhir, mengembalikan anak pada kelompoknya. Selanjutnya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini dijelaskan, dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukan pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Ini penjelasannya adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Selanjutnya, restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi adalah konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan. Contohnya seperti ini. Kamu harus lakukan ini, kalau tidak, maka, dan seterusnya. Itu adalah contoh kalimat-kalimat dari restitusi. Jadi, restitusi adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka. Contohnya, 1, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Contoh yang kedua, kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu.
Kemudian yang ketiga, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain. Dan yang keempat, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah. Sedangkan yang terakhir, apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Itu tadi contoh dari restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Sedangkan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa, yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan contohnya seperti ini. Ibu, Bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau ada anak remaja nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah, padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajar mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya mengambil contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Untuk hukumannya, dicontohkan guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Contoh yang kedua dari hukuman, guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan contoh dari konsekuensi kasus tersebut, 1. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan contoh restitusi dari kasus anak yang tidak mengerjakan PR, yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Contoh restitusi yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ya, pertama, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja. Jadi kalimat keyakinan kelas itu memiliki arti seperti ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Contoh pertanyaan itu kemungkinan jawabannya yaitu untuk keselamatan. Nah, yang kedua,
Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan keselamatan juga. Nah, di sini dicontohkan keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Selanjutnya, cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada kolom contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu menunjukkan sebuah tanggung jawab dari keyakinan kelas. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu merupakan menghormati orang lain. Yang ketiga, peraturan di sekolah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bentuk keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, peraturan dilarang melakukan kekerasan. Itu merupakan bentuk keyakinan dari keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya, peraturan dilarang menggunakan narkoba. Itu merupakan keyakinan kelas yang berupa kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Itu merupakan sebuah keyakinan kelas yang berupa menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan selanjutnya, menggunakan masker. Itu merupakan keyakinan sebuah kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu merupakan keyakinan kelas yang berupa keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia untuk dapat bertahan hidup, yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Dilanjutkan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. 5 posisi kontrol ini saya bacakan untuk identitas gagal dari motivasi guru berbuat. Ini menghindari hukuman penghukum, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian menghindari hukuman pembuat rasa bersalah, itu berceramah dan mengatakan seperti kata ini, seharusnya titik atau ibu kecewa, seperti itu. Kemudian selanjutnya dari motivasi guru berkata, dalam identitas gagal menghindari hukuman penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian contoh pembuat rasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Kemudian motivasi hasil, menghindari hukuman penghukum, yaitu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong.
yang pembuat rasa bersalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian motivasi kaitan dengan dunia berkualitas. Contoh untuk penghukumnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian motivasi murid berkata, dalam hal menghindari hukuman penghukum, biarlah saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian murid berkata dalam pembuat rasa bersalah, itu dengan kalimat maafkan saya. Selanjutnya, motivasi dampak pada murid. Untuk penghukum, mengulangi kesalahan, dan pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dari pihak teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian, dari perkataan guru, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kemudian pemantau itu dengan pertanyaan apa peraturannya. Sedangkan untuk hasil itu dari teman itu ketergantungan dan dari pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitas, itu dari teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukuman di dunia berkualitas. Sedangkan perkataan murid, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian dari sisi pemantau, murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Yang terakhir, dampak pada murid, mengharapkan imbalan dari teman, yaitu lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kemudian dari pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Kontrol diri, menghargai diri sendiri dari posisi manajer. Guru berbuat, yaitu contohnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata dengan kalimat apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya, perkataan dari murid, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dari posisi penghukum, itu adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian, posisi pembuat rasa bersalah, contohnya, berapa kali ibu guru harus beritahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Sedangkan yang ketiga, posisi kontrol teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Sedangkan posisi pemantau, yaitu dengan kalimat, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Sedangkan posisi manajer, kalimatnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian contohnya yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang kedua dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan.
Yang pertama, contohnya keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Dan yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Sedangkan segitiga restitusi yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah sebentar Bapak Ibu. Saya lanjutkan, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh perkataan guru, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu tadi adalah contoh menstabilkan identitas. Kemudian contoh dari validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Contoh validasi kebutuhan yaitu perkataan guru. Pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Dan yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh dari perkataan guru tentang menanyakan keyakinan yaitu pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu CGP yang saya hormati, demikian tadi presentasi aksi nyata modul 1.4 dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang akan memberikan refleksi, saya persilahkan. Bapak Ibu, jika tidak ada yang perlu ditambahkan atau merefleksi, saya kira cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan dalam aksi nyata modul 1.4. Saya sangat berterima kasih banyak atas waktunya.
disempatkan waktunya dalam aktivitas mengajar Bapak Ibu dan terima kasih atas bantuannya. Saya kira cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu silahkan bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi melanjutkan wabarakatuh. aktivitasnya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak difoto bersama ini. Foto bersama. Foto bersama. Enggak foto bersama dulu. Foto bersama. Loh, udah keluar. Ada yang sudah keluar. Yang ada saja. Pak Adi minta tolong jenengan screenshot Pak Adi foto bersamanya. Oke, siap. Bu Deni masih off cam, Bu Deni. Loh, Bu Deni tidak ada. Oke, saya siap. Kan dulu, nanti kita angkat layar. Oke, sudah. Sudah. Terima kasih. Sampun, terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu, monggo silakan keluar kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Ini masuk lagi. Ya, terima kasih. Mohon izin live. Pak Adi. Bu Deni ada itu, tadi tidak ada. Udah ada. Sudah saya screenshot lagi. Pak, di foto Pak, kalau kan Pak. Pakai gaya Pak, pakai gaya. Nanti saya off cam Pak. Pakai gaya. Pak. Sendok. Ayo Mbak Elo. 1, 2, 3. Oke, sudah. Mohon izin live Bu, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Salam. Ning meja.